Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yaitu Ahmad Herian Syair. Sama seperti video sebelumnya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjalankan dan menjelaskan program Java menggunakan aplikasi NetBeans, yaitu tentang konstruktor. Nah, namun sebelum ke proses bagaimana konstruktor itu dijalankan, kita akan mengenal sedikit apa itu konstruktor. Nah, konstruktor adalah metode yang digunakan untuk memberi nilai awal pada saat objek diciptakan, yang artinya nanti pada saat kita membuat objek, nilainya tersebut akan sudah tersedia di metode tersebut. Jadi kita tidak perlu membuat datanya kembali. Selanjutnya, konstruktor ini dipanggil secara otomatis ketika new digunakan untuk membuat instant class. Nah, selanjutnya konstruktor ini memiliki sifat, yaitu yang pertama, nama konstruktor nantinya sama dengan nama kelas yang akan kita buat. Selanjutnya, tidak memiliki nilai balik dan tidak boleh ada kata kunci void. Nah, pada saat kita mengetik coding konstruktor, kita tidak akan menggunakan kata kunci void atau tipe datanya seperti itu. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang apa itu konstruktor. Nah, bagaimana sih proses konstruktor itu dapat berjalan? Nah, mari kita langsung saja bagaimana prosesnya. Yaitu yang pertama harus kita lakukan adalah tentunya kita sudah menginstal aplikasi NetBeans-nya. Di sini saya sudah menginstal NetBeans IDE versi 8.2. Ini seperti ini. Nah, jika sudah terinstall dan muncul shortcut seperti ini, kita bisa mengklik 2 kali untuk membukanya. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasinya. Nah, setelah sampai di sini, hal pertama yang harus kita gunakan, kita harus membuat projectnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita mengklik file, terus klik new project, kita pilih Java, selanjutnya yaitu projectnya Java application. Kalau sudah, kita klik next. Nah, di sini kita akan memberi nama projectnya, misalnya yaitu materi kedua. Nah, sebelumnya ini dia centang, tapi kita lepas centangnya saja. Nanti kita akan buat main class-nya itu secara manual di dalam. Oke. Kita klik finish, maka dia akan tampil seperti ini, materi kedua. Kita klik yang samping kiri tanda tambah ini, yaitu source packages. Kita klik kanan di sini untuk memberi nama pada packagesnya, misalnya nama package. Nah, package ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu adalah semacam tempat atau folder untuk menyimpan kelasnya nanti di dalam folder tersebut. Misalnya namanya adalah misalnya konstruktor ya. Oke, jika sudah, kita klik finish. Nah, dia akan muncul seperti ini, itu dengan nama konstruktor. Selanjutnya kita akan buat kelasnya, main kelasnya. Kita klik kanan, klik new, klik Java class. Di sini saya akan buat program konstruktornya, misalnya tentang vaksin yang akan kita buat nanti. Oke, package-nya package konstruktor, kelasnya yaitu namanya vaksin misalnya. Nah, hal yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan membuat atributnya. Di sini saya beri caption dulu, misalnya membuat atribut. Gitu. Nah, di dalam konstruktor kita pasti menggunakan public
sebagai awal mula membuat atributnya ini publik. Terus tipe datanya string, misalnya saya buat jumlah vaksin. Oke, kedua, misalnya satu lagi publik, kita harus menggunakan publik karena konstruktor itu tidak bisa membaca integer ataupun tipe data yang lain, hanya membaca publik dan string, yaitu jenis vaksin. Oke. Nah, untuk menampilkan codingannya menggunakan konstruktor, selanjutnya kita akan mengklik kanan, yaitu insert code. Di sini ada klik kanan, keluar insert code, kita klik. Nah, di sini ada generate dan pilihannya adalah ada konstruktor, maka kita pilih yang konstruktor. Nah, maka dia akan muncul tabel seperti ini. Selanjutnya kita centang saja untuk menampilkan tipe data yang sudah kita buat. Kita centang jumlah vaksin, kita centang jenis vaksin. Setelah itu, jika sudah tercentang, kita klik yang generate. Nah, maka dia akan muncul, yaitu public vaksin, string jumlah vaksin. Dia menyatakan bahwa jumlah vaksin itu sudah benar string jenis vaksin. Nah, dan di bawahnya ini, ini ada kata baru, yaitu this. Nah, kalau tidak salah yang saya baca, this ini adalah dia benar menyatakan bahwa jumlah vaksin ini adalah benar, yaitu tipe data jumlah vaksin. Ini sama this jenis vaksin sama dengan jenis vaksin. Seperti ini, dia menyatakan bahwa data itu benar seperti itu adanya. Nah, selanjutnya ini sudah selesai untuk membuat kelasnya. Nah, namun ini tidak bisa dijalankan karena kita harus membuat main kelasnya terlebih dahulu. Nah, dan kita tidak perlu membuat kelas yang baru lagi seperti yang kemarin. Kita akan menggunakan di satu kelas yang sama, namun main kelasnya kita buat langsung di sini. Misalnya kelas, nah di kelas ini kita buat misalnya sehat. Ini tergantung ya, bisa apapun, menyesuaikan dengan program yang kita buat. Karena saya membuatnya jenis program vaksin, maka saya buat main kelasnya itu misalnya sehat, tergantung si usernya. Selanjutnya, nah di sini kita akan mengetikkan atau membuat main fungsi. Main fungsinya akan tetap digunakan, misalnya VSPM. Tidak bisa, misalnya kita ketik manual saja, public static void main. Nah, di dalamnya terdapat parameter, yaitu string. Ada huruf besar di depannya. String ini kotak kurung seperti ini. Terus args adalah argumen, singkatan dari argumen. Selanjutnya kita gunakan kurung berawal. Selanjutnya kita panggil kelasnya, misalnya di sini vaksin. Nah, di sini kita harus membuat objeknya misalnya orang. Sama dengan new, kita katakan kembali, memanggil kembali, yaitu vaksin. Nah, di sini di objek ini dia akan langsung mengisi atau mengisi nilai, maksud saya mengisi nilai atributnya. Misalnya jumlah vaksinnya dia ada 2, sudah kedua maksudnya, yaitu jenis vaksinnya misalnya Moderna. Nah, Moderna. Nah, berbeda dengan yang program kemarin,
kita harus membuat kelas baru lagi yang berbeda. Nah, sedangkan di konstruktor ini dia akan langsung saja mengisikan nilai tersebut, karena menurut saya konstruktor lebih mudah dan codingannya cukup sedikit. Selanjutnya kita akan menampilkan, karena ini sudah selesai, sudah menyatakan bahwa objeknya sudah dibuat, ya, kita akan menggunakan shortcut system out println tab. Oke, nah dia akan muncul seperti ini. Misalnya di sini saya buat captionnya vaksin ke titik 2 tambah. Nah, di sini kita harus memanggil objeknya terlebih dahulu agar bisa proses dijalankannya berhasil. Mudah-mudahan ya. Kita coba. Orang titik. Nah, maka dia akan tampil ini apa tipe datanya. Jadi kita sesuaikan vaksin ke, berarti itu adalah jumlah vaksin. Nah, nanti vaksin ke berapa, jumlahnya berapa, titik koma. Karena ada dua tipe data, kita buat lagi satu. Menggunakan shortcut lagi, minimalisir kesalahan tentunya menggunakan shortcut tersebut. Captionnya jenis vaksin. Titik 2 kita sejajarkan, Nah, tambah, kita panggil lagi objek yang sudah kita buat, titik, maka dia akan muncul, yaitu jenis vaksin, tutup kurung, titik koma. Nah, dan ini kayaknya codingannya sudah berhasil, tapi kayaknya ada kesalahan ini. Kita cek sebentar. Oh, di sini harusnya ada kurung kurawal lagi. Kayaknya seperti. Nah, di sini ada tandanya jikalau ada yang kurang. Kuning dan kuning artinya saling terhubung. Kurang kurawalnya kuning, dan ini kita hapus karena ini tidak perlu. Sebentar. Kelasnya itu huruf kecil, kelas sehat, main fungsinya publish static void main string, parameternya string args. Terus kita panggil kelasnya vaksin, kita buat objek new, menyatakan bahwa vaksin ini baru dan di dalamnya terdapat nilai atribut langsung, yaitu jumlah vaksin 2 misalnya, jenis vaksinnya adalah Moderna. Selanjutnya kita gunakan system out println untuk menampilkan, membuat caption vaksin ke, kita tambah, manggil objeknya, objek dan tipe data yang digunakan, yaitu jumlah vaksin. Selanjutnya sama, system out println jenis vaksin, objek tambah objek dan tipe data jenis vaksinnya. Kita tutup dengan kurung kurawal ini seperti ini. Dan ini kayaknya sudah berhasil untuk program konstruktor. Maka untuk mengetahui program ini berhasil atau tidak, maka kita harus jalankan, yaitu dengan cara bisa mengklik kanan di vaksin Java atau mengklik di sini atau di run. Serah. Saya menggunakan klik kanan di sini. Terus ada run file. Nah, kita bisa lihat di bawah ini, ketika dijalankan run titik 2, maka captionnya akan muncul vaksin ke titik 2. Jadi vaksin kedua, terus yang di bawahnya adalah jenis vaksin titik 2 yaitu Moderna, dan ini warnanya hijau. Build successful, total time 0 second. Nah, yang artinya codingan untuk materi konstruktor ini benar bisa dijalankan seperti ini, dan konstruktor ini kayaknya sepertinya lebih mudah dibandingkan metode yang lain, karena menggunakan satu kelas kita tidak perlu membuat data baru lagi seperti itu.
Dan itulah bagaimana proses program Java menggunakan aplikasi NetBeans tentang konstruktor. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.